LRT Jabodebek akan segera dioperasikan secara penuh pada Agustus mendatang. Sebelum beroperasi secara penuh, mulai hari ini 12 Juli hingga 15 Agustus 2023 akan dilakukan uji coba dengan kuota terbatas. Lantas berapakah besaran tarif yang sesuai saat LRT Jabodebek beroperasi secara penuh? LRT Jabodebek akan segera dioperasikan. Nantinya LRT Jabodebek akan melintasi 2 provinsi dan 5 kota. Lalu berapakah tarif yang sesuai untuk dapat menggunakan LRT Jabodebek? Mulai 12 Juli hingga 15 Agustus 2023, pemerintah akan melakukan uji coba LRT Jabodebek kepada masyarakat umum dengan kuota terbatas dengan tarif Rp1. Ada 4 rute perjalanan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam masa uji coba, yakni Duku Atas Jatimulya, Duku Atas Harjamukti Duku Atas, dan Jatimulya Duku Atas. Namun nantinya saat LRT Jabodebek sudah beroperasi secara penuh, akan memiliki 18 stasiun yang akan melayani pengguna dengan 2 lintas perjalanan, yakni lintas Cibubur dan lintas Bekasi. Menurut pengamat transportasi Dedi Herlambang, dengan melintasi 2 provinsi dan 5 kota, tarif LRT Jabodebek yang nantinya dapat ditetapkan adalah tidak lebih dari Rp20.000. Kereta massal itu ya jangan mahal. Kereta massal dimanapun masih murah, supaya ada jaminan atau atau ketahanan okupansinya itu ada. Jadi ataupun ada peningkatan okupansi, meningkatkan demand itu harusnya ada. Jadi memang jangan sampai mahal. Paling tidak di bawah 20.000 atau maksimal 20.000, Mas. Kalau semisal nanti memang sudah sepadat seperti KRL ya, itu kira-kira seperti itu. Saat ini tarif LRT Jabodebek belum diputuskan oleh Kementerian Perhubungan. Namun pihak LRT Jabodebek sudah mengusulkan tarif dasar di rentang Rp5.000 hingga Rp7.000 dan tarif dengan rute terjauh sebesar Rp25.000. Kemudian akan ada penambahan biaya per kilometer sebesar Rp850 hingga Rp1.200. Tarif 5 kilo pertama kemarin kami menyampaikan usulan di range-nya 5 dan 7.000. Itu usulannya, tarif dasarnya. Kemudian akan ada penambahan biaya per kilometernya. Per kilometernya kemarin kita menyampaikan usulan 850 dan 1.200. Belum. Itu baru usulan dari kita. Makanya kita sama-sama tunggu deh. Nanti dari kementerian seperti apa sih jawabannya? Kita nunggu. Penentuan tarif LRT Jabodebek tentu dinantikan oleh para calon pengguna sebelum nantinya beroperasi penuh pada tanggal 18 Agustus 2023. Hingga saat ini, Kementerian Perhubungan masih memfinalisasi keputusan besaran tarif sebelum nantinya diresmikan melalui keputusan Menteri Perhubungan. Reza Siregar, Kurnia Yuniarwan, Jakarta. Mode transportasi massal baru selalu menarik untuk dikupas ya. Nah, kali ini adalah Light Rail Transit yang beroperasi menggunakan 3 rel dan sumber listrik dari bawah kereta. Rekan saya Ayu Rahmawati punya penjelasannya untuk Anda. LRT Jabodebek akan beroperasi penuh secara komersil pada 18 Agustus 2023. Selama 12 Juli hingga 17 Agustus akan dilaksanakan uji coba terbatas gratis atau soft launching. Kita akan melihat seperti apa spesifikasi LRT Jabodebek beserta teknologi yang digunakan. Kereta LRT Jabodebek merupakan buatan PT Inka. Perusahaan plat merah yang memiliki pabrik di Madiun memiliki beban gandar 12 ton dengan material aluminium alloy. Dari segi kapasitas, satu rangkaian kereta LRT Jabodebek terdiri dari 6 gerbong kereta. Satu rangkaian kereta mampu menampung sebanyak 740 penumpang yang terdiri dari 174 penumpang duduk dan 566 penumpang berdiri. Kemudian dari sisi kecepatan, LRT Jabodebek memiliki kecepatan maksimum 80 km per jam. Sedangkan kecepatan desainnya bisa mencapai 90 km per jam. Adapun jarak waktu kedatangan antar kereta atau headway sekitar 3-4 menit. Headway ini dapat diperpendek lagi jika melihat kemampuan sistem LRT Jabodebek yang mampu memperpendek jarak waktu hingga 1,5 menit. Kondisi ini bisa berjalan jika jalur lain sudah dibangun dan bisa dijalankan, seperti armada kereta ditambah. Saat ini PT Kereta Api Indonesia Divisi LRT Jabodebek sudah menerima 29 rangkaian LRT dari total 31 rangkaian yang diproduksi oleh PT Inka.
Sebagai sebuah moda transportasi terbaru yang dimiliki warga Jakarta dan sekitarnya, LRT Jabodebek memiliki sejumlah teknologi canggih. Antara lain didesain menggunakan tingkat otomasi Grade of Automation atau GOA level 3, yaitu menggunakan sistem driverless atau tanpa pengemudi. Pada sistem ini pengoperasian LRT dikendalikan oleh OCC atau Operation Control Center. Tidak ada masinis di dalam kereta, namun tetap ada petugas yang berjaga untuk kondisi darurat. Teknologi lain yang digunakan adalah konstruksi LRT Jabodebek dilengkapi dengan teknologi U-shape girder, yaitu teknologi girder berbentuk U. Kelebihan teknologi ini adalah lebih cepat dalam proses pembangunannya. Selain itu, bentuk yang langsing dan tipis sesuai dengan kondisi Jakarta yang lahannya terbatas. U-shape girder juga dapat mengurangi polusi suara saat LRT beroperasi karena girdernya bersifat meredam suara. Konstruksi LRT Jabodebek dipastikan aman dari gempa karena teknologi U-shape girder yang tahan gempa. Selain itu juga terdapat tambahan lead core rubber bearing yang dipasang pada struktur proyek. Teknologi ini meningkatkan ketahanan struktur dalam menghadapi resiko gempa bumi karena komponen bantalan mencakup karet dan baja, sehingga dapat meredam getaran dan menurunkan respons guncangan.